Kalau laki-laki itu dia kan lebih ke visual ya. Jadi bohong aja kalau ada laki-laki sealim apapun gitu ya. Ada cewek seksi lewat, terus dia yang nggak suka gitu. Pasti seneng aja ngeliatnya gitu. Meskipun tadi ya hanya sekedar suka aja ngeliat, nggak pakai hati. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Sharing Fashion. Saya lagi ada di daerah Sawangan nih, di warung kopi tepi sungai. Saya kali ini mau bahas tentang film yang lagi banyak diperbincangkan. Layangan Putus. Udah pada denger belum? Udah pada nonton? Kalau saya tuh sebenarnya terus terang nggak terlalu suka nonton film. Cuman karena banyak yang ngomong gitu ya, itu filmnya bagus, jadi saya penasaran. Tapi itu juga nggak telaten yang tiap episode saya tonton gitu. Saya paling nonton trailer-trailernya aja. Nah, buat yang belum nonton, saya info sedikit. Jadi yang main tuh ada 3 pemeran. 3 pemeran yang cukup ini ya gitu ya, cukup punya porsi masing-masing gitu ya. Ada Kinan, ada Aris, suaminya, sama ada Lydia, cewek simpenannya Aris. Di sini saya nggak mau bahas tentang filmnya, tapi lebih ke karakternya masing-masing. Pasti banyak yang lebih pro sama Kinan karena dia di sini memang diceritakan yang terzolimi gitu ya. Terus pada kesel sama Aris, terus gitu ya, gemes, nggak suka sama Lydia gitu. Nah, dan kenapa banyak yang jadi terhanyut? Karena memang film ini tuh yang benar-benar yang apa ya, ceritanya tuh banyak dialami oleh gitu sebagian dari kita yang ceritanya tuh kayak gitu. Yang suaminya selingkuh waktu dia hamil gitu ya, yang suaminya punya cewek lain, yang jadi itu sangat sangat umum dan sangat biasa terjadi. Jadi emosi penonton tuh lebih ke bawah gitu ya, lebih ke bawah karena aduh ini kayaknya gue banget gitu. Nah, di sini saya mau nyoba sharing tentang karakter masing-masing. Jadi kalau kita ngelihat Kinan, dia itu memang tipikal yang punya karakter kuat, pinter, bisa jaga emosinya, terus ininya main nih gitu. Jadi logikanya jalan, terus bisa tadi. Yang penting adalah kontrol emosi. Jadi dia nggak yang membabi buta gitu ya. Even dia sudah tahu tahu soal perselingkuhan suaminya, tapi dia nggak yang datang-datang gitu ya, ngejambak gitu ya, atau marah-marah nggak jelas gitu, tapi terstruktur, tapi teratur gitu. Dia cara marahnya tuh elegan. Nah, itu yang sebenarnya perlu dicontoh. Poinnya adalah saat kita marah, kita bisa melampiaskan marah kita, tapi pada tempatnya, tapi tetap dikontrol. Kita marah itu fokus sama tujuannya, nggak melebar kemana-mana gitu. Jadi marahnya tuh marah terkendali gitu ya, marah elegan. Sementara kalau kita ngelihat dari sisi Arisnya, itu sebenarnya biasa banget seorang laki-laki itu nggak hanya fokus sama satu orang, sama pasangannya aja. Jadi, dan itu wajar banget. Jadi mohon maaf nih ya buat para laki, tapi tadi loh. Karena gini, kalau laki-laki itu dia kan lebih ke visual ya. Jadi bohong aja kalau ada laki-laki sealim apapun gitu ya. Ada cewek seksi lewat, terus dia yang nggak suka gitu. Pasti seneng aja ngeliatnya gitu.
meskipun tadi ya hanya sekedar suka aja ngelihat, nggak pakai hati, suka aja ngelihat. Tadi ya perlu dicatat, suka aja ngelihat. Nah, begitu saat dia ketemu sama Lydia, dia suka aja gitu. Siapa sih nggak seneng orang yang cewek aja ngelihat Lydia pasti bilang cantik ini cewek, gitu kan. Tadi ya kita ngebahas fisik dulu, bukan ngebahas sifat ya, tapi tadi secara fisik cantik. Jadi wajar kalau seorang Aries suka gitu. Itu satu. Terus dia merasa punya segalanya. Yang jelas dia punya banyak duit. Jadi dia nggak pakai mikir buat ngeluarin. Beliin penthouse gitu ya. Beliin mobil, beliin apapun. Untuk apa? Untuk tadi. Untuk menarik hati perempuan. Jadi uang itu jadi prioritas utama laki-laki untuk macam-macam, untuk menduakan pasangannya, untuk cari selingan. Kalau yang secara materi nggak cukup punya cukup punya uang banyak gitu gimana? Biasanya nahan diri, meskipun tadi tetap aja sih seneng gitu buat ngelirik-ngelirik cewek cantik, cewek seksi tetap aja seneng. Tapi dia tahu diri. Maksud tahu diri apa? Ya karena emang kemampuannya terbatas. Dia nggak bisa beli macam-macam, jadi cukup tahu diri. Bisa yang nahan nih, nggak seroyal kalau punya uang. Nah, terus jabatan itu juga, itu tadi tuh prestisnya lebih naik lagi gitu. Dia lebih percaya diri untuk nyari sampingan, nyari selingan, nyari pacar 2, 3 gitu. Kenapa? Karena tadi dia menganggapnya semua cewek itu bisa dibeli. Meskipun sebenarnya enggak, tapi poinnya tadi, dia punya uang, dia punya jabatan, ditambah yang ketiga, dia punya karisma, punya tampang yang agak lumayan. Tapi tadi ya, jangan dibalik. Kalau punya tampang oke, tapi secara finansial kurang, secara jabatan juga nggak ada, biasanya nggak terlalu pede tuh, meskipun tetap aja memungkinkan juga buat nyari selingan. Nah, gimana dengan pemeran yang ketiga nih? Penggoda laki orang. Salah nggak salah sih. Kenapa gitu? Karena biasanya tidak semua perempuan simpenan itu tahu kalau si laki-laki ini punya pasangan, punya istri gitu ya. Itu nggak semuanya tahu loh, termasuk si Lydia itu. Karena dia awalnya itu nggak tahu kalau Aries itu sudah punya istri. Jadi kan sah-sah aja dong dia dideketin sama cowok ganteng, punya jabatan, punya duit, ngakunya belum punya pasangan. Ya udah gitu. Ya udah tuh ya udah deket gitu. Nah, terus kenapa saat dia sudah tahu Aries punya pasangan tetap aja nempel? Nah, di sini biasanya kalau cewek itu cenderung pakai hati, nggak cuman pakai otak, nggak cuman sekedar pakai logika kayak laki-laki. Karena sudah pakai hati, apalagi ini ya, kalau berhubungannya sudah cukup jauh, sudah sampai berhubungan badan. Ini saya sharing karena beberapa kasus saya ketemu sama ini ya klien-klien saya, ada beberapa yang tadi loh, mereka bisa yang sampai termehek-mehek gitu ya, sampai yang penasaran kok ini gitu ya, nggak kontak lagi gitu, nggak hubungan lagi, biasanya begitu. Kalau sudah berhubungannya terlalu jauh, itu lebih kuat perasaannya, lebih yang aduh gitu, namanya udah cinta gitu, jadi kayak gelap mata karena tadi udah pakai perasaan, udah dalam gitu. Nah, beda sama laki. Kalau laki sekedar iseng, sekedar main-main, mau udah berhubungan terlalu jauh, berkali-kali, bisa jadi juga dengan cewek yang beda, dia biasa aja. Karena kenapa? Karena nggak pakai hati. Tapi kalau cewek
udah pakai hati, biasanya baru gelap mata. Meskipun sebenarnya dia sudah tahu nih laki sudah punya pasangan. Nah, itu yang sebenarnya salah. Jadi moral of the story-nya sebenarnya adalah tidak masalah kita dekat dengan siapa saja, baik yang punya pasangan atau enggak. Tapi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya kalau dia sudah punya pasangan, nggak mesti laki loh ya yang udah punya pasangan, perempuan juga yang sudah punya pasangan, itu mestinya jaga jarak. Mesti bisa kontrol emosi dulu nih, terutama kontrol emosi, kontrol rasa, kontrol logika. Oke, kayaknya nggak boleh nih gitu. Kenapa? Karena tadi loh mesti harus ingat ada karma. Karma itu siapa yang menabur akan menuai. Jangan sampai kita yang berbuat terus nanti turunan-turunan kita yang menanggung akibatnya. Terus perlu dipikirin juga, kalau dia bisa gak setia sama pasangannya, terus deket sama kamu, jalanin hubungan sama kamu, siapa bilang dia gak begitu lagi ke orang lain. Jadi kamu jadi pasangannya lagi, terus dia begitu lagi gitu, itu gak ada jaminan. Oke, jadi tadi usahakan untuk bisa kontrol perasaan, kontrol logika. Jangan pakai pakai kalimat aduh udah kadung sayang gitu ya, udah gadung banget. Perlu diingat tadi ya gitu. Ada orang-orang yang bisa tersakiti perasaannya karena kita gitu. Jadi kalau kita masih bisa punya pilihan, pilih yang terbaik buat semuanya. Bukan sekedar nafsu semata. Oke, demikian sharing session saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.